Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bin nafsi bi taqwallah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Kiai Haji Naim Ulumuddin. Semoga Allah terus memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan kepadanya, memberikan keteguhan istiqamah dalam berjuang di jalan Allah, khususnya membina kita semua di masjid yang sangat mulia ini. Yang sama-sama juga kita hormati, kita muliakan para ustaz, asatid, dan juga para alim ulama, para pemangku jabatan, dan juga hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, tidak ada kata-kata yang indah selain mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita kesehatan. Yang utama lagi adalah Allah masih memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Dari bangun tidur, terus kita berangkat ke masjid yang sangat mulia ini, kita melaksanakan tahiyatul masjid, kita melaksanakan qabliyah subuh berjamaah, dan setelah sholat subuh masih tergerak hati kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah yang sangat mulia, yaitu ta'lim. Kelihatannya ini bapak-bapak ini insya Allah ya calon penghuni surga semua ini. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini, detik ini, saat ini, bulan Rabiul Awal, bulan yang mana dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kita kepada baginda Nabi, kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita terus konsisten di jalan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang sangat ditekankan apa? Yaitu memakmurkan masjid dan juga mengikuti taklim, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan ya, tanda bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita makmurkan ini masjid,
Kita bina ini masjid, kita jaga ini masjid dari segi pembangunannya, dari segi mengisi kegiatan-kegiatannya. Ini adalah salah satu tanda cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Dan juga kita ikut meramaikan semua taklim yang ada di masjid kita yang sangat kita cintai ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, judul pada pagi hari ini yaitu bertawassul dengan ibadah-ibadah yang sangat mulia. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang suatu saat kita butuh yang namanya pertolongan Allah. Baik itu kehidupan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Dan kita tidak bisa terlalu mengharapkan amal-amal ibadah yang biasa-biasa aja yang kita lakukan. Harus ada ibadah yang benar-benar menjadi prioritas kita. Ibadah yang benar-benar menjadi sesuatu yang bisa nanti kita harapkan dengan ibadah ini. Ibadah yang sunnah ya Pak ya. Selain ibadah yang wajib, itu nanti bisa menolong kita. Baik itu dalam keadaan misalnya kita butuh di dunia ini, ataupun nanti apalagi nanti di akhirat. Kita sholat, ya itu udah biasa Pak ya. Apalagi sholatnya cuma sholat wajib, jarang sholat-sholat sunnah. Kita puasa, apalagi yang dikerjakan hanya puasa Ramadan. Puasa-puasa sunnah jarang. Kalau kata orang, ya itu udah kewajiban ya kan. Sholat wajib, ya itu udah kewajiban. Puasa Ramadan, ya sudah kewajiban. Zakat, ya itu sudah kewajiban. Tetapi ada amal-amal yang prioritas yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita optimalkan, kita maksimalkan, yang mana insya Allah amal-amal ini bisa menjadi penolong kita. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi SAW yang insya Allah pada pagi yang mulia ini kita akan kaji sedikit. Yang mana hadis ini berkisah 3 orang yang tersesat ke dalam goa. Ya mungkin ada sebagian yang sudah tahu. Ini juga hadisnya hadis yang masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. 3 orang ini kejadiannya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul, yaitu sebelum Islam datang. Antara Nabi Isa alaihi salam ke Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bisa benar-benar menjadi pelajaran buat kita. Ini hadisnya yang panjang, insya Allah nanti saya akan potong-potong aja. 3 orang ini suatu saat, qala Rasulullah SAW, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ada 3 orang sebelum datangnya Islam, mereka terdampar, tersesat ke dalam sebuah goa. Mereka berjalan, kemudian ada hujan yang datang, mereka berlindung ke dalam goa tersebut. Tetapi siapa yang sangka, tiba-tiba ada batu yang besar turun menutupi pintu goa tersebut.
Sehingga 3 orang yang di dalam gua tersebut bingung, tidak bisa keluar. Mereka dorong itu batu yang besar itu, tidak bisa juga. Saking beratnya. Maka Nabi SAW pada waktu itu, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'uwallaha bi salihi a'malikum. Salah seorang berkata dari mereka yang 3 itu, kita ini tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Nah, ini kan usaha Pak ya. Nah, ini juga bisa mungkin kita kita mempunyai masalah yang pelik ya di dunia ini, yang mana mungkin amal ibadah kita yang sehari-hari cuma sholat, cuma puasa Ramadan itu tidak akan cukup. Dibutuhkan suatu amal ibadah yang benar-benar menjadi ibadah andalan kita, sehingga kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama berkata, ya Rabbi, ya Allah, dulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh katanya. Bapak ibu saya punya, dan saya pemeras susu. Setiap hari saya tidak akan memberikan susu ini kepada anak dan istri saya sebelum saya berikan kepada orang tua saya. Orang tua saya akan saya utamakan di dalam memberi susu tersebut. Suatu ketika seorang pengembala tadi, pengembala kambing, dia jalan ke tempat yang jauh sehingga pulangnya agak terlambat Pak. Pulang agak terlambat, pas dia pulang dia ketemukan orang tuanya itu, bapak ibunya itu sudah tidur. Yang biasanya dia tiap hari menyediakan susu buat orang tuanya, sehingga dia tunggu orang tuanya itu bangun dan dia tidak memberikan susu tersebut kecuali yang dia berikan pertama kali kepada orang tuanya. Dia tunggu sampai dia tidur. Akhirnya orang tua itu bangun pagi-pagi dan disitulah dia berikan susu tersebut. Dia tidak akan memberikan susu tersebut kepada orang lain, anak istrinya ataupun kepada budaknya pada waktu itu sebelum dia berikan kepada orang tuanya. Terus dia berkata, ya Allah, kalau seandainya amal ibadah saya ini, amal ibadah ini benar-benar ikhlas saya lakukan, tolong kami ya Allah dengan kesusahan ini. Akhirnya apa? Allah buka sedikit batu itu, terbuka sedikit, walaupun belum bisa mereka keluar secara utuh. Nah, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya ini adalah bagaimana kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Memang sulit Pak, apalagi orang tua kita itu sudah sepuh ya. Kita menjaga orang tua kita, tahu sendiri kalau orang tua itu terkadang bawel Pak ya. Itulah kesabaran yang harus kita miliki untuk mengabdi kepada orang tua kita. Kita sebagai seorang suami, harus orang tua dulu yang kita utamakan daripada istri dan anak kita. Beda dengan istri, kalau perempuan dia harus taat kepada suaminya, baru kepada orang tuanya.
Kalau kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, harus orang tua dulu, baru kita kepada istri kita. Nah, begini juga kisah di hadis yang sangat mulia ini. Bagaimana kecintaan dia kepada orang tuanya, dia dahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya. Akhirnya terbuka itu batu sedikit. Dan akhirnya mereka itu berusaha lagi keluar, tidak bisa juga. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, tolong kami, saya mempunyai juga amal ibadah yang bisa mungkin membantu kami untuk keluar dari goa ini." Apa kata orang yang kedua? "Dulu saya punya anak paman sepupu saya yang sangat cantik, yang sungguh cantik, dan saya ingin banget berbuat mesum sama dia, berbuat zina sama dia. Tetapi si perempuan itu tidak mau. Perempuan itu masih menjaga imannya, masih menjaga harga dirinya. Tetapi berselang beberapa tahun, anak pamannya ini butuh uang untuk membiayai orang tuanya. Datang dia kepada orang tersebut, kepada yang di gua tadi ini dikisahkan sama dia. Beberapa tahun datang lagi dia kepadanya karena dia butuh uang. Akhirnya dia beri uang 120 dinar untuk membantu orang tersebut, tapi dengan syarat perempuan itu mau berbuat curang dengan dia. Akhirnya masuk mereka ke dalam kamar. Nah, sebelum terjadinya yang namanya perzinahan begitu, si perempuannya sadar. Si perempuannya berkata kepada si laki-laki tersebut, "Wahai laki-laki, wahai saudaraku, anak pamanku, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, karena kita belum sah sebagai seorang suami istri." Akhirnya si laki-laki itu langsung terjaga. Insaf dia. Akhirnya dia kabur, dia tinggalkan uang yang 120 dinar tadi yang dia berikan kepada anak pamannya tersebut. Nah, dan dia berkata di gua tersebut, "Ya Allah, inilah amal ibadah saya. Saya jauhi zina yang sudah di depan mata saya. Saya senang banget sama anak paman saya tersebut, tetapi saya menjauhinya. Kalau seandainya amal ibadah saya ini bisa menolong saya, menolong kami di gua ini, tolonglah ya Allah." Nah, ini yang bisa kita ambil hikmah apa? Yaitu mendekati zina. Sekarang kita lihat Pak ya, kalau mungkin mendekati zina itu ciuman itu agak jarang. Mungkin kalau kita ini jarang ke situ. Tetapi apa? Yaitu mendekati zina dengan apa? Dengan mata. Mungkin kita lihat handphone, ada gambar-gambar yang masuk tiba-tiba. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Nah, ini tiga pelajaran nanti ini benar-benar sangat bermanfaat sekali. Terus berdoa dia kepada Allah, "Ya Allah, tolong kami, keluarkan kami dari goa ini." Tiba-tiba batu itu terangkat sedikit lagi, tetapi tetap belum bisa keluar mereka. Yang pertama tadi terangkat sedikit, yang kedua terangkat lagi agak setengah, tapi mereka belum bisa keluar. Akhirnya yang ketiga berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa, saya berdoa dan amal ibadah mungkin yang pernah saya lakukan apa," katanya. "Suatu ketika saya punya beberapa karyawan, saya punya perusahaan. Nah, yang mana karyawan ini beberapa orang itu sudah saya gaji, dan tinggal hanya satu yang belum saya gaji. Karena orang tersebut tidak mau dengan gaji yang saya lakukan, yang saya kasihkan kepada dia.
Akhirnya yang satu orang ini pulang, dan tidak beberapa tahun berikutnya datang lagi orang tersebut. Tetapi seseorang yang soleh ini, yang punya perusahaan tadi, dia kembangkan uang gaji dari karyawannya tadi yang kabur itu, dia belikan kambing. Terus kambing itu beranak pinak. Dia punya uang, dia belikan lagi dengan uang itu apa? Sapi. Terus berkembang biak lagi. Dia belikan onta, berkembang biak lagi. Ketika datang karyawan yang satu tadi itu, ya tuanku, mana uangku yang kemarin? Gajiku yang belum aku ambil, katanya. Apa kata orang tersebut? Ini semua adalah milikmu. Kambing-kambing ini, onta-onta ini, dan juga sapi-sapi ini milikmu semua. Apa kata orang tersebut? Jangan bercanda, jangan ngeledekin saya, katanya. Saya minta hak saya minta gaji saya. Kenapa saya diberikan begini banyak ini harta? Apa kata orang tersebut? Wahai saudaraku, ini semua adalah milikmu. Gaji kamu yang sekitar tidak ada harganya pada waktu itu telah saya kembangkan. Saya belikan kambing terus beranak pinak. Ini adalah milikmu semua, ambillah. Akhirnya diambil orang tersebut. Nah, disinilah kita bisa ambil contoh bagaimana seseorang yang amanah dengan harta yang dia pegang pada waktu itu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya amal ibadah saya ini bisa membantu kami keluar dari doa ini, bukalah ini batu ini, ya Allah. Akhirnya terbuka dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Para jamaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari hadis ini, yang pertama bisa kita ambil hikmah yang paling utamanya adalah bahwasanya perbuatan ini, amal ibadah ini benar-benar amal ibadah yang utama, yang mungkin agak sulit dilakukan. Kita lihat yang pertama tadi, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia lebih mementingkan kedua orang tuanya daripada anak dan istrinya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah demikian? Dalam sebuah hadis yang di hadis Arba'in itu disebutkan, salah satu tanda mau dekatnya hari kiamat apa? Yaitu seseorang yang melahirkan tuannya. Seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya apa ini? Anaknya menjadi tuannya kepada seorang ibunya. Ibunya menjadi pembantunya di rumah. Sekarang kita nggak sadari, Pak, ya, para jamaah sekalian. Kita buat orang tua kita di rumah, orang tua yang sudah sepuh, yang harusnya istirahat, yang harusnya meminang cucu, tetapi apa? Kita jadikan pembantu. Kita tidak mau mengambil pembantu. Akhirnya si orang tua tersebut, nah ini sesuatu yang keliru, Pak. Janganlah kita jadikan orang tua kita itu pembantu di rumah. Saya punya kenalan, dia sudah sepuh, umur sudah 70 tahun. Apa kerjanya di rumah? Merawat cucunya yang terkadang nakal. Dia mengeluh, terus mengantarin juga cucunya ke sekolah, sedangkan dia tidak ada lagi gayanya. Nah, ini kan ibaratnya menjadikan orang tua pembantu.
Ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat ini. Orang tua perempuan juga begitu. Di rumah dijadikan pembantu, dimarahin, disuruhin, apapun harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan sama ibunya, dia marah. Sedangkan dia tidak mau mengambil pembantu. Alasannya apa? Nanti kalau pembantu saya biayai lagi, saya kasih gaji. Akhirnya orang tuanya yang dijadikan pembantu. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini amal ibadah yang pertama tadi kita lihat. Dia tidak mau memberikan susu tersebut kepada anak dan istrinya sebelum dia berikan yang pertama kepada orang tuanya. Kalau kita bilang terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim, tapi inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Nah sehingga amal ibadah yang utama ini bisa menyelesaikan hal-hal yang sulit seperti batu tadi. Nah ini kan ada hikmah yang Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita. Wahai umatku, kata Nabi itu, kalau kamu ingin dibantu dari hal-hal yang sulit, bertawassullah dengan ibadah yang mungkin juga sulit untuk dilakukan. Sekarang kita gitu Pak ya, kita lebih mendahulukan istri, lebih mendahulukan anak. Itu memang kenyataan saat ini. Sedangkan sebagai seorang suami, orang tuanya yang pertama yang harus dia hormati, yang dia harus sayangi daripada istrinya. Kebalikan dengan istri, suami dahulu baru orang tuanya. Yang kedua tadi apa itu? Kita lihat pelajaran yang kedua dari hamba Allah yang tadi itu. Dia sudah memberikan uang kepada seorang tersebut, perempuan yang cantik itu. Sudah di kamar berdua. Ya mungkin kalau kita nggak tahu ya, setan itu menggoda terus ya kan. Bisa dia menahan hawa nafsunya. Nah ini perbuatan ataupun amal ibadah yang agak sulit dilakukan. Sudah siap untuk berbuat zina di sebuah kamar, dia sudah bantu perempuan itu. Keterangan di hadis ini, perempuan yang cakep, anak pamannya butuh duit, sudah sampai di kamar, tinggal melakukan perbuatan zina. Akhirnya dengan nasihat si perempuan tadi, jangan, kita belum suami istri. Akhirnya si laki-laki itu tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Nah ini kan perbuatan yang kelihatannya agak sulit untuk dilakukan. Tetapi itulah, karena sulitnya itu, akhirnya kesukaran-kesukaran juga yang dihadapi orang tersebut di dalam gua itu bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga juga itu kita lihat, duit yang mana pada waktu itu dia harus memberikan kepada karyawannya. Mungkin kalau kita, ya mungkin nggak mau kali memberikan semua harta itu Pak ya. Kita misalnya punya karyawan yang kita gaji misalnya 1 juta ya, atau 2 juta. Terus karyawan itu pergi kemana? Nggak tahu ya kan. Dengan 2 juta ini kita bisa kembang biakkan. Kita depositokan, kita belikan lagi misalnya apartemen, kita belikan, ya dari awal mungkin yang kecil-kecil kan. Terus siapa tahu Allah memberikan rezeki, terus berkembang biak itu harta. Datang orang tersebut, karyawan kita, kemungkinan nggak kita kasih semua harta itu yang telah kita membiarkan dari uang tersebut? Ya kan? Enak aja kan begitu kan? Tetapi ininya, yang bisa dilihat di hadis ini. Di Riyadhus Shalihin juga ini ada hadis. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 2272, Muslim nomor 2743. Nah itu kan perbuatan ataupun amal ibadah
yang kemungkinan kelihatannya sulit untuk dilakukan, tetapi sangat mulia. Apa tuh hikmahnya? Hikmahnya kita bisa jaga amanah, terus infak sedekah. Kalau orangnya pelit, nggak mungkin dia kasih semua itu harta itu kepada orang tersebut. Tetapi karena dia merasa asalnya uang ini, asalnya harta ini dari gaji karyawan saya tadi, itu bukan hak saya, hak orang tersebut. Akhirnya dia berikan semuanya harta tersebut kepada orang tersebut. Nah, ini yang bisa kita ambil contoh. Para jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa amal-amal ibadah yang mungkin bisa kita lakukan. Contohnya apa? Sholat tahajud bisa kita dawamkan. Bisa kita dawamkan. Suatu ketika misalnya kita butuh, kita diberi Allah cobaan misalnya, ya Allah, tolong saya dengan amal ibadah saya ini yang saya lakukan. Saya tiap malam sholat tahajud, ya Allah, saya tidak lepas, saya ikhlas ya Allah sholat tahajud saya. Tolong saya dengan masalah ini, misalnya apa ya? Misalnya anak kita lagi sakit. Nah, itu bisa kita andalkan, Pak. Apalagi misalnya bacaan Al-Quran kita. Kita punya bacaan Al-Quran, kita punya hafalan Al-Quran 30 juz, 15 juz, 20 juz. Itu bisa kita andalkan untuk menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang lain misalnya apa lagi? Umroh, haji, kita sering ke Makkah. Itu bisa menjadi wasilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat dari hadis ini, 3 pelajaran tadi apa? Yaitu yang berhubungan dengan manusia. Bukan amal ibadah mahdhah, bukan amal ibadah diri kita sendiri. Amal ibadah yang berhubungan dengan manusia. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita beribadah sendiri buat diri kita, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang mendapatkan pahalanya, kita sendiri yang mendapatkan keberkahannya, manfaatnya. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia, infak, sedekah, makanya disebutkan itu bahwa infak ataupun sedekah itu turbiul bala, bisa menolak bala. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ikhlas. Disebutkan dengan di hadis ini, in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, sekiranya yang saya lakukan itu benar-benar mengharapkan ridhomu, mati ikhlas, Pak. Nah, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, yang saya lakukan itu ikhlas, yang saya lakukan itu hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Kalau seandainya Engkau mengatakan tidak ikhlas, mungkin tidak bisa dibantu. Ternyata dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, kan? Terbuka sedikit demi sedikit batu yang menyumpal di pintu goa tersebut. Nah, makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah setiap amal ibadah kita ini kita haruskan, kita wajibkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti memiliki permasalahan di dunia ini. Hidup kita pasti memiliki permasalahan. Kalau kita belajar dari hadis ini, bisa kita buat wasilah
amal ibadah yang merupakan amal ibadah ini mungkin ya, amal ibadah yang sering kita lakukan, pasti di luar yang wajib. Kalau belum ada, nah dari sekarang, yang gemar infak sedekah lanjutkan, yang gemar misalnya sholat tahajud lanjutkan, yang gemar baca Al-Quran lanjutkan, yang gemar apa lagi? Silaturahim lanjutkan, yang gemar membantu di masjid lanjutkan. Ini amal ibadah di luar amal ibadah yang wajib, insya Allah bisa membantu kita dari segala kesukaran hidup di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Di akhirat kita jangan mengharapkan amal ibadah kita ini bisa memasukkan kita ke surga, belum tentu Pak. Apalagi amal ibadah yang wajib doang. Sholat kita cuma sholat yang wajib, nggak pernah sholat sunnah. Puasa cuma puasa yang wajib, nggak pernah puasa sunnah. Zakat juga gitu, zakat doang yang wajib, nggak pernah infak sedekah. Haji juga gitu, haji doang dia nggak pernah umroh. Kenapa kita khawatir tidak bisa membantu kita di akhirat? Karena banyaknya dosa-dosa kita yang kita lakukan. Tetapi kalau kita berusaha untuk melakukan sesuatu amal ibadah yang sunnah, yang mana kita betul-betul komitmen dengan yang sunnah tersebut, itulah yang bisa menjaga kita baik kehidupan ataupun kesulitan di dunia ini, insya Allah juga nanti kesulitan di akhirat bisa membantu kita. Terjemah hormati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadis ini hadis yang panjang ya. Kalau saya bacakan bahasa Arab tadi agak lama. Makanya itu aja poin-poinnya, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya bertawassul ya. Yang sangat indah itu adalah bertawassul dengan amal ibadah. Ya. Bertawassul, apa itu tawassul? Dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam surah Al-Ma'idah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Jagalah ketakwaan itu, raihlah ketakwaan itu dengan apa? Dengan wasilah, dengan perantara. Dengan perantara. Wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bawakan. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Insya Allah kita akan diskusikan masalah ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya Pak? Ya, silakan Pak.